ya, cuman tadi saya udah lihat belum banyak yang berbunga, tapi kita lihat koleksi Dokter Aris di sini. Ini apa nih Dokter? Ini namanya Oncidium americana. Jadi Amerika? Ya Amerika Latin aslinya, tapi sudah dibudidayakan di Indonesia banyak sekali. Ini bagus, cantik. Yang khas dari ini awet dan tinggi sekali. Apa namanya? Tangkai bunganya itu panjang sekali. Ini kalau nggak digini jatuh ke tanah ya Dok? Ya. Harus dibantu. Dokter kalau cuma gini doang, dokter tahu nggak ini jenis apa? Ini namanya Dendrobium. Ada namanya secara umum. Secara umum. Tapi spesiesnya apa? Bunganya Ya, keluar. ini hibrid ini. Hibrid primary. Ini dokter nggak hibrid sendiri? Oh enggak, beli Ya, beli yang udah hibrid tadi. Jadi nanti keluarnya kayak gini. Ini ada anggrek kuning juga nih. Kalau Bu Arlin lihat ini seperti tanduk kerbau ya. Oh, gitu. Iya. Keras. Ini bukan anggrek Indonesia, ini namanya Scomburgia typicalis. Ini tangganya panjang sekali, bisa sampai 2 meter. Oh, Ini apa tangkai bunganya, ini sudah pernah berbunga. ini udah dewasa. Sudah dewasa. Remaja. Oh. Ini bunga mentok sampai ke langit-langit greenhouse ini dulu. Sampai kalau mau motret itu harus pakai tangga untuk motret bunganya ini. Scomburgia typicalis. Jadi media tanam itu bisa dibuat cantik begini ya menurut saya. Bisa. Ini modifikasi ya Dok ya? Modifikasi, jadi habitat aslinya ini tidak ada arengnya. Tapi ini kita bikin areng batangan seperti ini, kemudian ditempelkan ini, ternyata hasilnya bagus. Seperti ini. Jadi ini anggrek hibrid yang kita bikin full sun, full rain. Jadi penuh sinar matahari dan penuh hujan. Oh iya. Jadi ini bisa jadi tips untuk rumah yang nggak luas tapi ingin koleksi anggrek bangetnya, ya Dok ya. Jadi kayak vertical garden ya, vertical garden. Jadi kalau dokter di sini ini dijual juga Dok, maksudnya media tanamnya ini juga bisa bisa dipesan di sini ya, sama ini sama ahlinya. Siapa? Pastian. Pastian. Pastian ini pakarnya loh. Anggrek ini. Nah, ini anggrek cantik ini. Ini Bu Arlin lihat. Ini nih cewek banget. Ya, ini namanya Dendrobium scorpuro yang silangan dari Mas Arik dari Malang. Jadi dua anggrek namanya Dendrobium falciparum sama Dendrobium curmenatum dikawinkan. Jadinya seperti ini. Curmenatum itu putih atau anggrek merpati yang ada di pohon-pohon di pinggir jalan. Falciparum itu merah. Nah, dikawinkan jadinya jambon. Ini punya yang ngawinkan Mas Arik, sudah diregister di RHS. Berarti anak kandung ini Dok. Anak Jam merah sama putih jambon, cocok. Ini namanya primary hybrid. Jadi jadi nanti yang bisa ada secondary hybrid, ada bahkan ada yang namanya kompleks hybrid. Jadi asal usulnya sudah nggak diketahui. Karena sebetulnya pemirsa anggrek itu punya terah ya, jadi kayak nggak cuma kerajaan aja ada terah, tapi anggrek pun ada seperti kucing-kucing yang mahal-mahal itu juga ya ada terahnya ya Dok ya. Ada. Ya ini sudah kawin siang pertama. Ini contoh Berlin. Ini bisa lihat. Bakal ini bukan, ini biji namanya. Oh gitu. Ini biji anggrek. Jadi anggrek itu juga punya biji, setelah dia kawin antara putik dan benang sari ketemu akan timbul biji anggrek seperti ini. Nanti itu bisa Nah, biji ini kalau di alam ini nanti setelah tua akan pecah. Kemudian akan di dalamnya itu ada tepung, kayak tepung yang akan terbang kemana-mana. Oh begitu. Kalau nanti ketemu tempat yang cocoknya, pas, dia bisa tumbuh. Ya tumbuh. Sayangnya biji ya? ini kalau ditanam agak susah karena mungkin ada perlu habitat yang khusus dan ada kerjasama dengan fungi tertentu yang bisa menumbuhkan anggrek ini. Mungkin perlu burung tertentu yang nyetok, terus dia pindah ke antara pohon mana ya. Jadi kalau manusia agak susah untuk merekayasa. Jadi kami juga punya lab, jadi untuk menumbuhkan ini secara in vitro. Jadi di dalam botol nanti bisa ditabur di dalam botol, kemudian ditunggu sampai timbul tunas-tunas baru. Ya, kami punya labnya. Ya. Nanti kita mampir ke lab ya. Oke, masuk ya Dok? Ya, mari. Nah, ini anggrek yang dikomersialkan ya. Jadi kalau dikomersialkan secara diindustrikan ya.
Jadi ini kami juga beli, ini tidak bisa menernakan sendiri. Ini beli namanya anggrek hibrida Phalaenopsis ini. Phalaenopsis hibrida ya. Jadi bunganya sangat cantik, awet sampai 2 bulan lebih. Yang putih itu ya? Yang putih ada yang merah, Oh, ada yang macam-macam kuning. warna. Ya, cuma kebetulan lagi tidak Tidak berbunga berbunga. ya. Ya, Ini sebetulnya ada musim-musimnya nggak sih dok? Misalnya musim rambutan itu pada bulan apa sampai apa? Kalau ini enggak ya? ada, jadi ada anggrek tertentu seperti yang itu Mas Dian, agregatum ya. Jadi Dendrobium agregatum itu yang kami punya itu berbunga pada bulan September. Ada yang mengatakan bahwa agregatum itu September beauty gitu. Jadi kemarin juga habis mekar ya pada bulan Masih Agustus malah. kenop lagi. Ini ada Spike lagi. kenop lagi. Ada kenop lagi. Kenop tuh apa dok? Kenop itu seperti ini, ada pentol-pentol seperti ini. Itu calon berbunga, calon calon bunga. bunga. Ya. Oh. Ini juga anggrek komersial, jadi Cattleya namanya. Cattleya Yang ya. merah ini. Anggrek Cattleya ada merah, ada kuning, ada hijau, macam-macam. Oh, gitu. Ya. Nah, ini dok yang ini. Nah, ini juga anggrek hibrida, Phalaenopsis hibrida. Jadi ini komersial juga. Bentuknya kayak gitu ya? Ya, kayak gitu. Karena daunnya ada yang kelopak bunganya ada yang Nah, lancip-lancip, ini lain yang ini. ini kayak mangkok. Ini lain, ini juga hibrid. Jadi ini anggrek tanah Berlin. Oh iya iya, makanya Jadi pakai tanah ya. pakai tanah. Jadi ini namanya Cymbidium cenrubi. Cenrubi. Jadi ini yang bagus sekali. Jadi ini hibrid ini. Ini juga warna-warni kan? Warna-warni. Jadi ada Cymbidium itu ada macam-macam, ada mungkin banyak sekali macamnya. Ini salah satu yang cantik ini Cymbidium cenrubi. Ini anggrek komersial. Ini satu lagi mungkin baru bisa lihat ini anggrek unik sekali ya. Ini anggrek. Iya ya, ada bunganya nanti ya? Bunganya nanti keluar dari sini. Ini sudah Jadi berapa pangkal bunga. ini. Ini anggrek spesies Kalimantan ya. Ini bukan daun. Ini daun ini. Oh, ini daunnya bentuknya kayak tali. Kayak ekor tikus ya. Ada yang menyebutkan anggrek ekor tikus. Jadi Oh gitu. anggreknya seperti ekor tikus seperti ini. Ini nama latinnya Paraphalaenopsis labugensis. Tapi itu nggak keluar di ujian ya, susah Nggak. hafalnya. Profesornya aja mungkin dia hafal. Paraphalaenopsis labugensis ya. Oke. Ya. Ini kebetulan kami sedang memproduksi juga anggrek ini. Ini produksi sendiri, jadi waktu itu kami botolan. Dokter beli botolan. Kemudian di Nah itu masih bayi-bayi itu ya? bayi ya. Kemudian diaklimatisasi namanya. Kami kebetulan punya kebun di tempat lain, punya greenhouse di tempat lain. Mungkin nanti sekarang lagi ini ada beberapa ribu yang lagi di Semai. Semai. Ini di tanah ya dok? Ini moss namanya. Moss itu lumut ya, lumut hutan ya, lumut putih. Gitu ya? Ya. Tapi Ini- lama-lama lumutnya habis nggak dok? Berarti kita harus isi ulang gitu? Enggak, ini nanti ada namanya repotting. Jadi setelah dia agak besar, ini Pindah akan pot. dipindah ke pot Yang lebih yang besar. besar, namanya repotting. Jadi ini memang harus begitu. Oh iya iya iya. Jadi Menyesuaikan. nggak seumur hidup dia di situ. Ya. Jadi pindah-pindah rumah ya dok ya? Kalau masih kecil namanya community pot, jadi pot Oh. satu buat banyak. Nanti lama-lama Ya. dipindah sesuai dengan besarnya anggrek itu. Ya. Ke mana ini sekarang? Di sana? Ya. Iya. Ini sama dok ya? Ini sama, ini Phalaenopsis atau anggrek bulan. Ini koleksi potnya Ya, lucu-lucu ya? Ini buat yang di meja yang tadi Iya, itu buat ya? di meja ini pot apa? Pot untuk anggrek gitu. Untuk yang di atas meja. Kalau tanur nusantara ya dok? Ini bukan ya? Ini bukan anggrek. Ini koleksi aja. Ini ya buat hiasan aja. Ini Platyserum apa namanya? Saya lupa. Lidley apa Ridley namanya, lupa saya. Nggak keluar di ujian dok. Nah, ini juga anggrek komersial, jadi kami ini beli sudah seperti ini. Kalau ibu-ibu kan banyak suka yang Yang bunganya banyak dan yang lama bunganya banyak, dan tidak mahal kita dapat. ini murah sekali. Ya. Ini murah sekali dan Untuk pemula kali ya dok iya, ya. ya, ini apa? Perawatannya nggak ribet. Nggak ribet, ini gampang, jadi sedang kalau awal-awal
pelihara anggrek ini cocok. Iya. Ya, cocok. Apa dok tadi namanya? Ini dendrobium. Dendrobium hybrid yang kompleks ya. Jadi kita nggak tahu asal usulnya dari Udah kawin spesies campur apa. pokoknya Campur. gitu ya. Ini juga bibit, jadi ini remaja. Ini dendrobium semua. Dendrobium semua. Jadi macam-macamnya juga. Ini panda hybrid. Oh iya. Jadi cirinya panda itu Panda. begitu ya. Panda cirinya seperti ini, tapi ini juga Populer. hybrid. Tapi memang dipilih bunganya cantik-cantik sekali. Jadi dokter kalau itu pemupukan seminggu berapa kali dok? Pemupukan 1 sampai 2 kali ya. 2 kali seminggu dijadwal bisa Senin Kamis Iya, gitu ya dok iya, ya. iya, itu ada. Pokoknya kalau yang kayak gini disemprotnya di sana atau di sini dok? Dua-duanya bisa Begitu? di daunnya atau di akarnya juga. Karena ini akar juga dia bisa menyerap makanan juga ya, termasuk protein dari. Ini sebetulnya hidupnya kalau di Wonosobo di luar kalau ini kurang cocok. Karena kurang panas. Kurang panas, maka kami modifikasi dengan greenhouse ini Biar lebih lebih panas. panas. Jadi kalau balik merasakan di dalam sini kan lebih panas. Jadi kita modifikasi iklim di greenhouse ini supaya iklimnya menyerupai di dataran rendah. Kalau kami kan 760 dpl. Ini cocoknya agak di dataran rendah, tapi dengan adanya greenhouse ini Oh bisa gitu. memodifikasi. Dikirain malah ada yang greenhouse membuat lebih adem lagi Oh, enggak ya? enggak, Justru enggak. lebih panas ya? Dia kan Lebih namanya panas, panas. lebih Oke. panas karena ini rapet ya, Nggak bisa rapet. keluar ya. Kemudian udaranya bisa diatur dengan fan, kemudian suhunya kita pantau juga. Oh iya, berapa ya dok suhunya? Ini Dok? kalau siang ini 31, 32 ya. Jadi dia memang bagusnya di Bagus di suhu segitu 30 ya. aja. Ya. Kalau di luar kan kalau di Wonosobo sekitar 28, 26 ya. Iya. Kemudian fungsi greenhouse ini juga untuk serangga supaya hamba-hamba itu sudah tidak masuk. Oke. Ini contoh jenis hybrid apa anggrek anggrek hybrid tapi yang kualitas bagus ya. Dok, maaf dok, tadi saya kira itu kok layu. Enggak ya, memang aslinya gitu ya dok. Warnanya agak coklat. Ya ini coklat ini. Bukan layu ya Bukan, guys. ini coklat ini. Oh, Ini anggrek jenis spatulata atau kalau orang biasa nyebutnya anggrek yang keriting, jadi seperti melingkar-lingkar sepal petalnya. iya. Ya. Ini lab sederhana. Jadi ini namanya enkas buat menabur benih ke botol yang sudah berisi media steril. Pakai Ini enkas harus steril ya dok? steril, harus steril. Jadi harus Saya tahunya kalau ini di rumah sakit buat mencampur obat kemoterapi guys. Ini buat bibit anggrek. Iya. Karena kalau kotor terus dia rusak. kontaminasi jamur bakteri. Oh ini, jadi harus Iya. izin dulu ya. Ini contoh yang sudah di Sudah tumbuh? sudah tumbuh ya seperti ini. Itu satu tanaman atau banyak ini? Banyak, ya sekitar banyak. 15 sampai 30. Oh, jadi mereka Ya. bagian tunasnya. Tunasnya. Yang itu khusus kalau memang susah diternakan atau yang gimana itu yang Oh di ya, sektor? untuk produksi massal ya. Oh, Produksi massal seperti ini besar itu pakai itu.
dikasih oleh-oleh nih. Jangan kiri ya guys. Makasih banget dokter. Ini juga nih. Apa tuh dok? Nah, Nah, terus adem. ya. Semoga tambah rame. Anggreknya. Oh ya nih dok, karena lagi work from home nih, akhirnya ibu-ibu pada suka sekali pelihara anggrek. Tambah rame nggak mas? Tambah rame ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, jadi di Wonosobo juga ada komunitas pecinta anggrek. Namanya apa? Apa tuh? Sahabat anggrek Indonesia. Sahabat Anggrek Indonesia yang ada di Wonosobo. Saya makasih banget. Silakan datang ke sini di Jalan Lingkar Utara Utara nomor nomor 17. Madukoro, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Kesini ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.